mengulas sisi lain dari seorang pemimpin. Ada kisah, track record, hingga kebijakan. Kita akan menggali sosok profil narasumber di setiap episodenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Ratu Fitri kembali menjumpai Anda dalam program Mengenal Lebih Dekat atau Melekat, dan masih berada di DPRD Provinsi Banten. Dan kita akan membahas terkait dengan pemerataan layanan kesehatan di Provinsi Banten, terutama di Banten Selatan. Sudah bersama saya narasumber kita Bapak Yeremia Mendrova, anggota Komisi 5 dan juga dari fraksi PDIP. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Fitri, apa kabar? Kabar baik, waduh semangat selalu nih kayaknya kalau bertemu Pak Yeremia. Harus semangat. Pemirsa Banten TV, salam sehat selalu. Salam kita akan sehat membahas selalu. berkaitan dengan kesehatan hari ini. Wah, jadi harus punya semangat sehat. Harus punya semangat sehat. Walaupun sebetulnya kayaknya baru selesai paripurna nih Pak Dewan ya. Betul. Habis ini pun ditunggu rakor. Rakor. Mengapa saya katakan harus sehat? Ya. Karena sehat itu adalah modal utama baik dalam pembangunan dan juga nikmat yang luar biasa dalam hidup ini. Sehat. Sehat. Betul. Punya duit banyak kalau nggak sehat juga percuma ya Pak Dewan. Iya, menderita hidupnya. Tapi walaupun kita hidup sederhana, tapi Iya. sehat, itu adalah nikmat Nikmat. yang luar biasa. Betul. Sehat selalu. Setuju sekali nih. Kalau sehat itu diinvestasi Betul. jangka panjang ya. Nah, untuk sehat ini, maka juga pemerintah daerah mempunyai kewajiban, urusan wajib untuk menyehatkan masyarakatnya. Nah, ini yang kita bahas sekarang. Karena kalau ngomongin soal sehat, ini salah satu layanan kesehatan, layanan Betul. dasar dari masyarakat yang harus Betul. dinikmati oleh masyarakat. Betul. Dari mulai aksesnya, kemudian Betul. bagaimana layanan juga bisa dinikmati oleh masyarakat. Ini yang perlu juga menjadi perhatian dari pemerintah, Betul. begitu. Nah, sebelum saya masuk ke sana Mbak Fitri, perlu saya menyampaikan kepada pemirsa Banten TV bahwa dalam pembangunan kesehatan khususnya di Provinsi Banten ada 4 sifat programnya, yaitu program yang sifatnya promotif, Ya. kemudian program yang sifatnya preventif, kemudian program yang sifatnya kuratif, dan program yang sifatnya rehabilitatif. Nah, promotif ini adalah program yang sifatnya sosialisasi yang ke masyarakat, bagaimana meningkatkan peran serta masyarakat. Dalam rangka apa? Supaya ada peran masyarakat semakin meningkat, maka yang kedua tadi preventif, pencegahan itu akan semakin meningkat. Ya. Karena pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. mengobati. Nah, ketika mengobatinya, ini yang kuratif ini. Nah, kuratif ini tadi, apa yang dilakukan pemerintah? Membangun rumah sakit, menyediakan alat-alat kesehatan, kemudian bagaimana tenaga kesehatannya, kemudian bagaimana pelayanan kesehatan di rumah sakit, di puskesmas, di fasilitas kesehatan. Nah, itu masuk di kuratif. Dan yang keempat tadi adalah rehabilitatif, adalah ketika proses pemulihan. Ya. Nah, pasca pengobatan ada proses pemulihan, itu masuk rehabilitatif. Rehabilitatif. Tapi kelihatannya kita akan masuk pada tadi yang penanggulangan, kuratif ya. kuratifnya. Oke, berkaitan dengan rumah sakit tadi Rumah sakit, ya. betul. Oke. Ini juga bagaimana masyarakat juga bisa menikmati layanan kesehatan dan juga pemerintah hadir untuk Betul. juga bisa memberikan layanan-layanan kesehatan tadi. Betul. Banten ini kan memang ada Banten Selatan dan juga Banten Utara. Betul. Bagaimana ketimpangan ini mudah-mudahan dengan hadirnya 2 rumah sakit yang juga akan beroperasi, mudah-mudahan katanya dijadwalkan akhir bulan ini begitu ya Pak Dewan. Amin. Amin, mudah-mudahan ini yang ditunggu-tunggu agar akses kesehatan ini tidak lagi nyebrang ke tetangga begitu lagi. ya Pak Oke. Dewan, karena ke Jawa Barat, ke Sukabumi lebih Betul. dekat, karena kalau ke Malingping agak jauh dan lain sebagainya. Nah, namun sebelumnya bagaimana mungkin layanan kesehatan di Provinsi Banten secara umum, mungkin sebelum Baik. kita ke tadi. Jadi berkaitan dengan layanan kesehatan, maka kita patut mengapresiasi pembangunan kesehatan di Provinsi Banten yang semakin tahun semakin meningkat. Mengapa saya katakan demikian? Sekarang sudah ada 2 rumah sakit yang operasional, RSUD Banten. Kemudian ada RSUD Malingping, yang kemudian RSUD Labuan dan Cilonggerang yang secara fisik bangunannya itu sudah dibangunkan di tahun 2022 dan 2023. Yang tadi kita aminkan supaya akan segera operasional di tahun 2025 ini. Secepat mungkin tentunya. Iya. Nah, tentu peningkatan akses
dalam hal fasilitas RSUD ini, maka ini akan menambah kapasitas atau tadi bisa mempermudah akses masyarakat ke rumah sakit. Karena banyak keluhan masyarakat ketika sakit, yang pertama mereka merasakan pelayanan kamar penuh. Yeah. Kemudian harus ngantri panjang. Maka oleh karena itu, dengan semakin banyak rumah sakit, fasilitas kesehatan tentu tadi mengurangi potensi yang dialami masyarakat tadi, sehingga artinya bahwa pelayanan kesehatan akan semakin baik. Ya. Itu yang kita harapkan. Di RSUD Banten sekarang di Serang sudah ada 8 lantai dan berbagai fasilitas alat kesehatan yang sudah mutakhir dan juga sudah merupakan rumah sakit rujukan, ya kita apresiasi dengan demikian. Dan oleh karena itu juga bahwa tahapan tadi berkaitan dengan operasionalnya RSUD Malimping, RSUD Labuan dan Cilongkrang, kita berharap juga bisa berproses dengan baik dalam rangka tadi bagaimana melayani masyarakat Banten khususnya di selatan. Banten Selatan. Nah, ini dengan hadirnya 2 rumah sakit tadi ya, Betul. bisa menjawab pertanyaan masyarakat kapan dioperasionalkannya rumah sakit tadi. Nah, kemudian setelah beroperasi tentu saja sarana prasarana fasilitas tenaga kesehatan juga ini juga mungkin bisa dikatakan perlu persiapan-persiapan Betul. yang juga mencukupi kebutuhan di sana. Kemudian juga akses dengan BPJS Kesehatan Betul. agar masyarakat pun juga bisa mendapatkan layanan kesehatan yang di-cover oleh BPJS Kesehatan. Seperti apa Pak Dewan? Nah, tadi berkaitan dengan fisik, rumah sakit sudah dibangunkan. Kemudian ada proses tahapan perizinan dan akreditasi, kemudian ada proses rekrutmen pegawai, kemudian ada pengadaan sarana prasarana, baik tadi berkaitan dengan alat-alat kesehatan, baik berkaitan dengan obat-obatan, baik berkaitan dengan prasarana yang dibutuhkan di rumah sakit di situ sendiri, tentu harus dipersiapkan sebaik mungkin. Kemudian berkaitan dengan kerjasama BPJS. Kita juga sekali lagi kita mengapresiasi bahwa Provinsi Banten sudah UHC, Universal Health Coverage. Yeah. Artinya bahwa angka partisipasi kepesertaan masyarakat Provinsi Banten ke BPJS Kesehatan sudah di atas 95%. Nah, dengan demikian juga dengan UHC sekarang, maka bagi masyarakat kita, khususnya yang kurang mampu, yang tidak mampu, yang tidak mempunyai atau yang belum mempunyai BPJS, bisa berobat di rumah sakit RSUD Banten, Malimping, dan kedua rumah sakit yang akan segera operasional, di mana akan langsung dibikinkan atau dibuatkan BPJS-nya. Jadi berobat secara gratis dengan dibuatkan nanti oleh BPJS, dan tadi harus kerjasama dengan BPJS. Nah, ini akan berjalan begitu ya, agar masyarakat juga bisa menggunakan BPJS Kesehatannya tadi. Kemudian Pak Dewan, dengan tadi adanya hadirnya 2 rumah sakit daerah ini di 2 tempat tadi, tentunya juga menjawab terkait dengan pemerataan layanan kesehatan. Betul. Bagaimana masyarakat juga mungkin menunggu, kemudian antusiasme, bagaimana harapan dan target ke depan dengan hadir 2 rumah sakit ini? Sebetulnya memang kita berharap ya, khususnya RSUD Labuan dan Cilongkrang ini ya tahun kemarin mestinya operasional. Itu harapan kita. Namun dengan berbagai macam pertimbangan yang harus dipenuhi, persyaratan harus dipenuhi, sehingga bergeser ke tahun 2025 ini, dan kita harapkan secepatnya. Saya dengar sudah berproses, dan kita tahu bersama proses berkaitan dengan rekrutmen pegawai, kemudian ada berbagai macam pengadaan yang dibutuhkan di sana. Tentu kita berharap juga dalam baik rekrutmen maupun pengadaan-pengadaan itu harus tentu ada namanya memenuhi asas kepatutan, kemudian sesuai dengan SOP atau juknis yang ada, sehingga juga tidak menjadi permasalahan hukum di kemudian hari. Dan berkaitan dari pemerataan, memang salah satu lagi tugas pemerintah itu adalah bagaimana memperkecil gap ketimpangan itu antara masyarakat. Maka itu ada namanya diukur melalui Gini rasio atau rasio Gini, sehingga ada pemerataan pembangunan. Jadi pembangunan itu jangan dirasakan oleh sekelompok, segelintir orang, tapi harus seluruh masyarakat, khususnya di Provinsi Banten tanpa terkecuali. Apalagi masyarakat kita yang golongan tidak mampu, yang termarginalkan, yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam hal ini. Oke, ini dia yang paling penting adalah tadi ya, karena memang prosesnya juga
cukup panjang sebetulnya. Betul, cukup sampai panjang. ditunggu-tunggu untuk langsung beroperasi, walaupun memang ada bumbu-bumbu sedikit, Betul. tapi yang paling penting tadi ya ada proses rekrutmennya sesuai dengan SOP dan juga transparansi juga mungkin ya Pak ya. Dewan ya. Mudah-mudahan ini bisa selesai begitu ya. Kita harap begitu, dan ya tapi tidak dipungkiri dengan sekarang ini ada berbagai berita, ada yang berbagai juga tuntutan, aspirasi yang masuk kepada DPRD, ada pihak-pihak misalnya teman-teman yang merasa dirugikan juga dalam proses rekrutmen tersebut. Ya kita tidak bisa menutup mata dan telinga terhadap itu, maka kami mendorong pemerintah daerah dalam hal ini baik Dinas Kesehatan, baik DPKD dan Pak Gubernur untuk bagaimana mengayomi semua pihak, bagaimana tadi warga kita, masyarakat kita yang tadi sudah ikut prosesnya, kemudian katakan sempat menandatangani kontrak, sempat diumumkan lulus, menandatangani kontrak MOU, kemudian akhirnya misalnya dianulir. Nah, ini harus ada sebuah langkah bijak solutif kepada mereka supaya tadi mereka tidak dirugikan baik secara psikologi maupun dari sisi ekonomi misalnya dan apalagi sisi sosial. Sekali lagi bahwa pemerintah, khususnya pemerintah daerah juga bahwa wajib melindungi masyarakat Provinsi Banten. Maka oleh karena itu berkaitan dengan dinamika yang terjadi dalam proses rekrutmen itu, ya kita mendorong ada sebuah kebijakan solutif bagi mereka, dan juga tentu bagi rekan-rekan juga yang misalnya merasa haknya dirugikan, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan SOP juknis dalam persyaratan penerimaan pegawai tersebut, ada jalur juga hukum yang bisa ditempuh, misalnya ke PT UN. Ya, kita mendorong. Jadi kan itu namanya hak dan juga ada namanya kewajiban tadi. Betul. Ada hak masyarakat, ya, warga, juga tadi ada kewajiban juga pemerintah dalam sisi mengayomi. Nah, makanya saya katakan tadi bahwa ada sebuah kebijakan yang solutif bagi masyarakat Banten, khususnya tadi yang mengikuti proses rekrutmen tersebut. Betul. Itu Mbak Fitri. Mudah-mudahan ini bisa ada solusi bagaimana nanti win-win solution-nya begitu ya, karena memang tadi ada transparansi proses rekrutmen dan juga lain-lain begitu. Nah, kemudian adakah juga intervensi dari DPRD untuk mengawasi langsung, karena memang ini juga kan masuk di Komisi 5 begitu mitra kerjanya. DPRD punya tupoksi dalam hal salah satunya adalah pengawasan, dan tentu juga rekan-rekan media, masyarakat juga punya hak pengawasan yang tidak kalah pentingnya juga. Dan dengan kita misalnya publikasikan, termasuk juga siaran hari ini juga merupakan bagian daripada publikasi sehingga masyarakat tahu, dan ini juga merupakan bagian pengawasan itu sendiri. Dan tentu DPRD sebagai tadi punya hak pengawasan yang secara legitimate juga, bahwa baik dalam rapat dengan dinas dinas kesehatan, kita juga meminta penjelasan kepada mereka, dan kita tadi memberikan rekomendasi ya bagaimana supaya langkah-langkah yang solutif yang bisa memberikan ketenangan kepada semua pihak terkait dengan itu. Nah, ini kami dorong ke sana. Kami mendorong hal tersebut. Baik, mudah-mudahan bisa teratasi dan juga ada win-win solution. Kemudian Pak Dewan, dengan hadirnya 2 rumah sakit ini di Cilograng maupun juga di Labuan, artinya infrastruktur di masyarakat begitu untuk akses ke rumah sakit tersebut. Kita tidak lagi mengharapkan ada ibu-ibu yang melahirkan harus ditandu ke Vaskes begitu. Nah, bagaimana fasilitas infrastruktur di 2 rumah sakit tersebut dengan akses di masyarakat begitu? Baik, saya melihat sendiri, saya pernah berkunjung di RSUD Labuan beberapa waktu yang lalu, berada di Jalan Raya Labuan, yang jalan besar, aksesnya cukup mudah sekali. Kemudian Cilograng sebelum waktu pembangunan saya juga pernah berkunjung ke sana. Ini tadi bahwa salah satu yang langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Provinsi Banten dalam mempermudah masyarakat mengakses, walaupun memang dari sisi
keterjangkauan kepada daerah lain, ini juga harus menjadi perhatian. Betul. Bahwa ke depan perlu ada pemetaan lebih lanjut, ya, bagaimana tadi mengurangi potensi ada warga yang sakit, yang mau melahirkan di Tandu misalnya, maka itu saya selalu mengatakan bahwa berbagai hal yang kita dengar, berbagai hal yang diberitakan itu menjadi bagian pemerintah daerah, pemerintah untuk melakukan pemetaan. Kalau misalnya belum memungkinkan membangun rumah sakit di sana, bisa melalui misalnya bangun puskesmas, baik puskesmas yang rawat inap atau puskesmas dan juga misalnya puskesmas pembantu. Bahkan misalnya ada posyandu yang terus difasilitasi oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah di kabupaten kota. Sehingga tadi Mbak Fitri, ya kita berharap ke depan tidak ada lagi yang masyarakat kita ke rumah sakit harus ditandu gitu kan ya. Betul. Banten berdiri tahun ini 4 Oktober ini 25 tahun berpisah dari Provinsi Jawa Barat. Jadi kita berharap bahwa Banten yang maju, mandiri, sejahtera itu betul dirasakan oleh masyarakat Banten sebagai cita-cita berdirinya Provinsi Banten. Betul. Itu yang diharapkan. Betul, dan salah satunya juga layanan kesehatan tadi. Kemudian Pak Dewan, dengan hadir rumah sakit tersebut tentunya ada juga yang diharapkan masyarakat dari ketersediaan SDM. Betul. Jadi dokternya, kemudian bagaimana mungkin ketersediaan, kan ini kan juga di pelosok begitu ya. Betul. Bagaimana tenaga kesehatan ini pun juga bisa hadir di sana, bukan hanya dokter umum tapi juga tenaga spesialis yang juga dihadirkan di sana. Kita berharap dengan demikian bahwa selain daripada sarana prasarana harus memadai, begitu juga dengan tenaga kesehatannya sendiri, baik perawatnya, bidannya, maupun tadi dokter, baik dokter umum, dokter spesialis yang dibutuhkan masyarakat, dibutuhkan yang banyak mungkin, yang tentu yang mencukupi, yang memadai. Dan tidak bisa dipungkiri juga bahwa kita masih kekurangan berkaitan dengan tenaga kesehatan ini. Baik dibatasi oleh proses rekrutmen yang sekarang tidak bisa honorer ya, dengan harus melalui proses P3K, kemudian atau ASN, dan juga sekarang yang melalui rumah sakit itu melalui pola BLUD. Tetapi sebetulnya ada terobosan kita di Provinsi Banten berkaitan dengan ketersediaan dokter itu melalui Tuksus, penugasan khusus. Ada rekrutmen dokter, baik dokter umum atau dokter spesialis ke puskesmas di pelosok di wilayah Provinsi Banten. Dan kita berharap program Tuksus ini akan terus berkelanjutan, kalau boleh juga bisa semakin diperbanyak ya. Tadi salah satu urusan wajib pemerintah daerah adalah berkaitan dengan kesehatan, pelayanan kesehatan. Maka tadi berkaitan dengan pertanyaan Mbak Fitri, kekurangan tenaga dokter. Maka yang saya mau mengatakan bahwa kita mendorong tadi selain daripada pelayanan di rumah sakit, maka bagaimana juga pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Kesehatan bisa melakukan penugasan khusus ke puskesmas yang pelosok tadi, ada dokter di sana melalui program Tuksus. Ya, kita berharap program Tuksus ini bisa akan berkembang menjawab apa yang disampaikan oleh Mbak Fitri tadi. Iya, terkait dengan pemerataan tenaga kesehatan, karena memang agak sulit sekali untuk akses dokter-dokter, terutama mungkin ya spesialis, minimal dokter umum juga di beberapa rumah sakit, ataupun juga puskesmas ya, terutama untuk juga bisa melayani masyarakat. Kemudian yang menjadi tantangan ke depan begitu Pak Yeremia, apa yang dilihat begitu dengan hadirnya 2 rumah sakit tersebut, kemudian kita menunggu kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Apa yang mungkin juga dilihat ke depan, tantangan ke depan? Baik, tantangannya tentu Mbak Fitri, sarana prasarana ini ya memang masih jauh dari apa yang memadai. Saya katakan tadi bahwa baru ada 4 rumah sakit Provinsi Banten. Namun mengapa saya di awal tadi saya mengatakan bahwa program pembangunan kesehatan tidak hanya semata-mata berkaitan dengan rumah sakit atau kuratif atau penanggulangan, tetapi ada hal yang lebih penting lainnya adalah promotif dan preventif. Dalam artian bahwa bagaimana kita melibatkan partisipasi masyarakat supaya sedemikian rupa mencegah sakit. Supaya rumah sakit kita yang masih terbatas melayani masyarakat dengan baik,
dengan tidak banyak yang sakit. Ya. Supaya tidak sakit, berarti harus mencegah. Dan untuk mencegahnya itu harus ada partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan partisipasi ini, maka promotif tadi. Ada sosialisasi, ada pemberian pemahaman, pemberian pengetahuan. Kalau masyarakat semakin tahu, semakin memahami yang diharapkan, maka akan dilakukan dalam kebiasaan hidup. Ya. Nah, kebiasaan hidup yang diharapkan adalah mendorong masyarakat kita melakukan pola hidup bersih dan sehat. PHBS ya Pak Dewan. PHBS. Itu. Sehingga tadi, amit-amit jangan masuk rumah sakit. Betul. Saya juga tidak mau masuk rumah sakit. Maka, yang lebih penting dan yang paling murah langkah yang dilakukan pemerintah Provinsi Banten adalah program yang sifatnya promotif dan preventif. Di samping tadi, terus memperbanyak sarana prasarana rumah sakit tentunya. Nah, ini dia paling penting ya, pencegahan nih terutama. Promotif adalah juga bagaimana sosialisasi agar hidup bersih dan sehat, dan juga otomatis berkesinambungan dengan upaya preventifnya, itu pencegahan. Nah, ngomongin seputar rumah sakit di Banten, ini sudah ada 4 rumah sakit artinya. Kalau dikatakan ideal kan masih memang belum begitu ya Pak Dewan. Dalam waktu dekat mungkin kita harapan sebagai masyarakat semakin banyak, semakin baik. Aksesnya pun juga akan semakin dekat begitu. Dan juga untuk dari segi urgennya pun juga kalau pada saat kondisi darurat, tingkat kesembuhannya atau tingkat selamatnya itu lebih besar begitu ya, karena tadi aksesnya lebih dekat dengan rumah sakit. Kalau berbicara terkait dengan ideal, seperti apa sih Pak Dewan? Mungkin layanan kesehatan di Provinsi Banten itu minimal seperti apa sih Pak? Ideal tentu adalah ketika masuk rumah sakit tidak ada yang antri, ya. Tidak ada yang istilahnya kamar penuh, Betul. Tidak ada istilahnya harus nunggu berjam-jam, Ya. Itu mestinya harus ideal kan? Ya. Nah, oleh karena itu bahwa sangat memahami bahwa ada keterbatasan anggaran tentu dalam pembangunan sarana prasarana yang dibangunkan oleh pemerintah, maka berikutnya kita juga mendorong bagaimana peran swasta di dalamnya membangun fasilitas kesehatan oleh swasta. Dengan tadi ada BPJS, kerjasama dengan BPJS sehingga masyarakat di Provinsi Banten tanpa terkecuali tadi bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sebaik mungkin, tidak saja hanya di fasilitas yang dipunyai oleh pemerintah daerah, juga oleh yang dipunyai oleh swasta. Ya, itu yang kita harapkan. Karena juga bahwa Banten ini maju tidak bisa hanya pemerintah saja, harus seluruh stakeholder, baik kita masyarakat tadi bagaimana menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan juga peran swasta dalam hal ini yang juga kita berharap berkontribusi dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Banten. Kalau ini saling bergandeng tangan, ya, maka saya kira tadi kebutuhan berkaitan dengan rumah sakit, berkaitan dengan pelayanan kesehatan akan semakin baik di Provinsi Banten. Baik, jadi tidak mengandalkan rumah sakit daerah atau milik provinsi saja, tapi juga muncullah rumah sakit swasta yang juga bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Pak Dewan, ini karena waktunya terbatas ya, ada mungkin pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat terkait dengan layanan kesehatan? Pak Fitri, pemirsa Banten TV, saya senang sekali bisa sharing pada hari ini. Maka satu poin kata akhir yang saya katakan bahwa sesungguhnya bahagia itu adalah mulai dari hidup sehat. Oleh karena itu, ayo terus kita budayakan pola hidup bersih dan sehat. Tetap semangat, salam sehat selalu untuk masyarakat di Provinsi Banten. Baik, salam sehat juga nih untuk Pak Yeremia, mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan, lancaran di setiap aktivitas. Kita ngobrol-ngobrol lagi nanti dengan tema yang berbeda. Dengan senang hati. Baik, dan pemirsa, tuntas sudah kebersamaan kita dalam program Melekat kali ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Ratu Fitri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.